Dari mulai jajaran produser, yang pertama ada Mbak Shanti Hermain. Selanjutnya produser sekaligus pemeran, kita sambut Dian Sastrowardoyo. Selanjutnya masih dari jajaran produser ada Mas Aura Chandra. Selanjutnya kita undang juga dari jajaran produser ada Mas Rio Pasaribu. Dan juga melengkapi jajaran produser ada Mas Hiskia Nararia. Di depan dulu boleh Mas, silakan kita akan foto bareng dulu. Selanjutnya ini dia kita sambut sutradara dari Esok Tanpa Ibu, kita sambut Howidi. Dan juga jajaran penulis naskah kita sambut Gina Esnur dan Diva Apresia. Serta jajaran cast untuk bergabung bersama dengan kita sambut ini dia Ali Fikri. Selanjutnya Ringo Agus Rahman, Aisyah Nura Datau, dan Bima Sena. Yes, ini dia lengkap sudah jajaran cast dan filmmaker. Kita akan foto bersama terlebih dahulu, jadi boleh silakan merapat. Yes. Oke, kita akan foto bersama. Boleh lihat sebelah kiri terlebih dahulu. Ya, silakan boleh lihat di sebelah kiri. On the left. Silakan boleh lihat di sebelah kiri. Teman-teman media di sebelah kiri. Baik. Di tengah sekarang, di tengah depan dulu. Ya, silakan di tengah depan. Ya. Di tengah depan, silakan teman-teman. Selanjutnya tengah atas ada official fotografer kita juga di tengah atas. Iya, yang di depan boleh bergantian teman-teman. Silakan teman-teman yang di tengah atas. Aman? Sebelah kanan sekarang. Sebelah kanan. Sebelah kanan. Silakan di sebelah kanan. Baik, nanti kita akan ada sesi foto lagi. Berikan tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Dan silakan jajaran cast dan filmmaker boleh duduk di kursi yang sudah disiapkan. Boleh dicari masing-masing sesuai dengan namanya. Baik. Baru saja kita menyaksikan film Esok Tanpa Ibu yang akan mulai tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 22 Januari 2026. Mbak Shanti, kita akan langsung ngobrol karena menariknya film ini akan juga tayang mulai 22 Januari. Dan baru saja film ini juga masuk ke dalam festival film pilihan Tempo 2025 yang sebelumnya juga mengikuti berbagai ajang festival baik di luar negeri dan juga di Indonesia. Gimana rasanya Mbak Shanti dari Base Entertainment? Film ini akan mulai 22 Januari disaksikan lebih banyak lagi masyarakat Indonesia. Selamat siang rekan-rekan media, teman-teman media. Terima kasih sekali untuk hadir siang hari ini, sore hari ini, sudah sore ya. Saya mewakili produser dari Base. Kami happy sekali ya. Perjalanan film ini cukup panjang. Akhirnya kita sampai di minggu yang dimana kita akan rilis. Film ini dimulai tahun 2019. Dari mulai saya mau lihat Gina 2019 kan ya Gina 2020 Mbak. Oke. Beda setahun. Kemudian kita juga sudah mulai dari kalau untuk penonton mulai bertemu penonton dari Busan, kemudian di JAV kita juga sudah ada beberapa nobar. Sampai saat ini saya sangat happy dan karena sambutannya cukup positif. Saya harapkan film ini menjadi ruang reflektif, ruang dialog, dan juga mengenai keluarga, mengenai komunikasi, dan juga di tengah teknologi yang sangat-sangat cepat saat ini. Mudah-mudahan film ini menjadi surat cinta untuk keluarga Indonesia. Ya, terima kasih Mbak Shanti. Kita juga pengen tahu dong Mbak Shanti gimana caranya sih menghadirkan sebuah tema dan cerita yang personal namun juga beresonansi secara luas, karena kita tahu ini kolaborasi tidak hanya dengan teman-teman sineas Indonesia tapi juga dengan berbagai negara juga terlibat. Silakan. Ya. Film ini sebetulnya sangat kolaboratif sebetulnya. Kalau kita lihat dari saya mulai dari Indonesia dulu ya. Pengembangan skrip dimulai dari Wahana Kreator bersama-sama dengan Base
yang tadi dibilang Gin dari tahun 2020. Karena kita tahu kita mau menelusuri sebuah ide yang cukup menarik tapi kompleks, jadi kita perlu sekali memikirkan ini dengan baik. Kemudian dari segi produksi ini juga bukan hanya base ada di sini, ini juga kolaborasi saya dengan Dian yang saya sudah kenal lama sekali. Kami berdua sudah lama sekali ingin memproduksi film. Sebetulnya kita ini bukan yang pertama ya, tapi ini secara resmi karena sekarang Dian punya PH Beacon Film. Jadi ini adalah film pertama kolaborasi kita berdua dari Base dan Beacon. Jadi ini sudah ada kolaborasi di Indonesia. Nah kemudian karena ada beberapa hal yang kita butuhkan juga dalam produksi film ini, sehingga kita juga berkolaborasi dengan Singapura, dengan Refinery Media. Ada banyak part shooting yang kita harus menggunakan teknologi virtual production, dan di sini kita mendapatkan kolaborasi yang baik dengan Singapura. Dan satu lagi adalah sutradara kita berasal dari Malaysia, jadi ini full Southeast Asian co-production lengkap, kira-kira seperti itu. Siap, terima kasih Mas Yati. Jadi paket lengkap ya. Paket lengkap, ini paket lengkap. Esok dan Ibu. Mas Aura, menariknya perkembangan industri perfilman di Indonesia kan lagi seru-serunya Mas Aura. Dan gimana Best Entertainment selalu menghadirkan cerita yang bisa diterima oleh penonton secara luas, tapi juga selalu memberikan kebaruan dan sesuatu yang berbeda. Silakan Mas Aura. Iya, terima kasih. Selamat sore semuanya. Thank you banget udah nyempetin diri dan hopefully kalian juga enjoy nontonnya. Ya di film ini kami berusaha membawa dua unsur elemen yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Yang pertama keluarga, yang kedua teknologi, atau in this case tentang AI. Kita tahu lah ya, kalau kita ngomong teknologi itu udah kayak member of our family gitu. Setiap hari kita mungkin spend time lebih banyak sama handphone kita daripada sama anak kita mungkin, atau sama orang tua kita. Jadi sebetulnya teknologi itu tuh udah jadi bagian dari keluarga sehari-hari kita. Nah di film ini waktu kita dapat cerita dan konsepnya dan kita mendevelop further, we feel this is so fitting for Base point of view, karena di Base itu kita berusaha memberikan sesuatu yang lebih baru, sesuatu yang tetap familiar, tetap enak, tetap bisa dinikmati, tapi selalu harus ada unsur kebaruannya. Karena kalau kita terus memproduksi film atau mengoffer film yang begitu-begitu aja, ya itu menjadi sebuah tanggung jawab lah buat kami sebagai filmmaker di Base untuk bisa memberikan sesuatu yang lebih baru, penuh inovasi, dan ada unsur yang belum pernah dilihat di layar lebar Indonesia. Kira-kira gitu sih. Mas Aura, terima kasih Mas Aura untuk jawabannya. Kita ke Mbak Dian Sastrawardeo sebagai produser juga dan juga pemeran di sini. Ini kan perjalanan panjang bersama dengan teman-teman Bikin Films dan juga Base Entertainment. Ini gimana antusiasme dan perasaan Mbak Dian setelah journey panjang ini, dan kenapa menurut Mbak Dian dirasa tepat Esok Tanpa Ibu di awal 2026 ini di masyarakat? Silakan. Saya rasa akan senang sekali dan baik sekali kalau kita memulai tahun 2026 dengan sesuatu yang sangat baik dan positif, yang tentunya dimulai dengan niat yang juga sangat baik. Esok Tanpa Ibu ini adalah awal dari kiprah kami sebagai Beacon Film, perusahaan film yang akhirnya saya dirikan bersama sepupu saya dan sahabat sepupu saya yang ada di sana, dua di ujung sana. Dan kita senang banget akhirnya kita dapat kesempatan yang sama sekali sangat kita apresiasi sekali untuk bisa jadi bagian dari film sebesar ini dengan kolaborasi internasional sebanyak ini. Kalau antusiasme aku sebagai pemain sekaligus produser yang ikut mengawal terwujudnya film ini, aku cuma berharap ya bahwa ibu-ibu Indonesia di luar sana tuh merasa terwakili dengan peran aku di sini sebagai ibu Laras. Bahwa kita menjadi ibu seorang anak remaja itu rasanya bener-bener kayak kita lagi pendekatan sama orang yang gak terlalu suka sama kita. Jadi memang harus sabar, harus tabah, tapi harus selalu gigih berusaha. Dan yang pasti aku harap film ini bisa menginspirasi keluarga-keluarga Indonesia untuk menjadi lebih bonding lagi antara orang tua dan anak, anak dan orang tua, dan memperkuat lagi hubungan antar manusia di era saat teknologi dan screen time sudah sangat dekat di kehidupan pribadi kita.
Wow, luar biasa. Tepuk tangan buat Mbak Dian Sastrowardoyo. Nanti kita kembali lagi ke Mbak Dian sebagai lebih melekat ke ibu dan juga ibunya ya. Tapi kita ke jajaran produser lainnya. Namun kita mau ke sutradara kita, our directors di sini ada Howiding. Tepuk tangan dulu for Howiding. Howiding, what specific emotion or sentiments are you aiming to elicit from the audience through these films? Hello. Yes. Okay. No. As a filmmaker, all I need is when you leave the theater, you feel something. Bring something at home. Tiny little moment that touch you. Anything that will make you think about it. Very often you have film that you would just forget the moment you leave the theater with the credits, but I hope this film can make you think about everything you saw in the film. As a father, mother, as a son, daughter, as a brother, sister, so that you can think about what you can learn from the film to apply to the real life. This is what I was looking for. Yes, and what was your experience working together with Indonesian actors, especially with Dian Sastrowardoyo, Ali Fikri, and Ringo Agus Rahman? It's basically, I've made films before, but with this chance, I kind of feel like I'm a first-time filmmaker again because everything is new. Everything is like every day, and except Shanti, the rest of the crew and cast, they're all first time I'm working with them. So I must be really crazy to really come in just to take this project. But because Shanti, we know each other very long, so I trust her. She trusts me. So I guess I'm happy now that we have filmed that together. Yeah. Yes, give applause for Howiding. Thank you, Howiding. Dan juga kita teman-teman bikin film ada Mas Rio dan juga Mas Rizky ya. Ini kita pengen tahu juga gimana rasanya perjalanan panjang akhirnya akan sampai. Dan ini pesannya sangat luar biasa antara hubungan antar manusia tadi yang diberikan juga. Silakan yang mau disampaikan Mas Rio dan Mas Rizky. Mungkin aku duluan nih ya. Jadi yang kita lihat di sini di dalam perjalanan mengerjakan film pertama kami dengan Bendera Bikin Film ini. Memang intinya yang kita dapat ada resilience, kegigihan, gimana menciptakan sebuah film yang dengan kecanggihan tapi penuh dengan rasa kemanusiaan dan perlu manusia yang hidup di dalamnya. Karena teman-teman semua tadi juga udah nonton, mirip juga apa yang kita pelajari dalam prosesnya dengan apa yang ada di filmnya gitu, refleksinya bahwa memang ada sesuatu yang kelihatannya teknologi, tapi sebenarnya yang utama rasa lagi, kembali lagi ke sini. Kira-kira gitu. Mungkin Yes, silakan. Mau menyambung dari Rio aja dengan konteks resilience ya. Yang ingin kita sampaikan di film ini adalah intinya tuh kebutuhan manusia untuk memiliki connection itu akan selalu menemukan jawabannya. Walaupun di tengah serbuan teknologi yang luar biasa, tapi at the end pasti manusia tuh bisa menemukan namanya human connection-nya. Ya sih itu dia, tepuk tangan dong dari teman-teman Bikin Films, thank you. Kita ke jajaran penulis kita, ada Mbak Gina dan juga Diva yang sudah berproses dari 2020 ya. Selamat sore. Selamat sore. Panjang perjalanan dari Esok Tanpa Ibu, tapi kita pengen tahu gimana sih Mbak Gina dan juga Diva meramu kisah yang sangat personal ini sehingga kena ke penonton dan terdeliver dengan sangat hangat gitu sampainya pesan yang ditinggalkannya. Silakan. Oke, selamat sore semuanya teman-teman. Jadi awal-awal seperti yang tadi udah disampaikan, kita meramu ceritanya tuh di Wahana Kreator, itu tahun 2020. Waktu itu aku masih lebih muda lah dari ini gitu, dan maksudnya semuanya ya, maksudnya mungkin lebih young adult lagi gitu. Kalau sekarang kan udah consideringnya adult. Nah tahun 2020 itu kan kita semua sama-sama relate ya, kita tuh kayak seolah tuh
harus ada di rumah, mau nggak mau waktu bersama keluarga yang tadi bisa dihindarin dengan keluar atau gadget jadi harus dihadepin nih. Nah terus aku sama Mbak Gina tuh kayak sering curhat gitu, Mbak Gina kenapa sih mamahku, papaku tuh bawel banget gitu. Nah mungkin karena aku juga masih young adult gitu dan Mbak Gina adalah seorang ibu, Mbak Gina tuh encourage aku gitu di ruang development. Gimana kalau ternyata tuh adalah bahasa cinta dari orang tua ke kamu, cuma emang nggak tahu cara nyampeinnya gimana. Dan akhirnya dari situ timbullah pertanyaan, selama ini kan kita selalu mikirnya pilih menghabiskan waktu dengan gadget atau menghabiskan waktu bersama keluarga. Kenapa sih kita nggak bisa dua-duanya gitu? Jangan-jangan dengan gadget dan dengan keluarga akan timbul bahasa cinta yang baru, cara berkomunikasi yang baru, sehingga di dalam rumah tuh kita bisa saling rangkul sih gitu. Wow, dari Kak Gina gimana, silakan. Mungkin dari kita sebenarnya idenya tuh dibikin sama Arif Ashidik, sama Diva atau sama tim development lah gitu. Jadi ketika aku baca gitu, oke, menarik, terus kemudian kasih ke base ke Mbak Shanti dan tanya pada saat itu langsung intrik lah dengan ceritanya. Kemudian karena pada saat itu aku belum pernah benar-benar berhadapan dengan duka, jadi obrolannya akhirnya kalau ke Diva adalah bagaimana perasaan menjadi seorang anak yang waktu SMA ditinggalin sama ayahnya gitu, ayahnya meninggal. Tapi kalau buat aku pribadi pada saat itu ngelihat anak yang biasanya pulang sekolah, kita pergi berpisah, dia sekolah, saya kerja, tapi sekarang kayak 24 jam bersama dan selalu ada keinginan untuk terkoneksi. Dia pakai virtual reality, makanya karakternya Rama di situ pakai VR gitu. Notes to my son gitu, dia yang menginspirasi. Tapi satu sisi yang ngerasa jadi ibu tuh kok ternyata berbeda banget nih perkembangan, dan anak yang dulu kita biasa sayang sekarang akhirnya dia tumbuh punya opininya sendiri dan gak selama cocok sama kita. Nah dalam perjalanannya itu, baik sebagai orang tua kemudian sebagai anak yang orang tuanya makin menua, sebenarnya jadi sadar bahwa ada banyak sekali jenis duka. Ada duka yang secara fisik dan hubungannya batin ketika orang-orang yang kita sayangi itu semakin lama menua dan kemudian akan meninggalkan kita, bahwa kematian adalah kepastian. Tapi ada juga duka yang bentuknya adalah ternyata anak kita, orang yang kita dari dulu gendong, apalagi kalau buat ibu ya, yang dari hamil 9 bulan kita lahirin, misalnya kalau normal kontraksi berjam-jam, kemudian by the time tiba-tiba dia masuk kelas 3-4 itu tuh udah punya maunya sendiri gitu. Dipeluk, dicium aja suka males, ajak foto bareng aja suka males. Ya benar kata Dian, ini kayak kamu tahu dulu cowok-cowok loh yang ngejar aku, kenapa aku jadi ngejar-ngejar kamu gitu. Tapi kayak walaupun bercandanya kayak gitu, tapi sebenarnya ada duka bahwa ternyata menjadi orang tua itu adalah memaksimalkan kemandirian anak justru untuk melepas mereka. Nah kemudian dengan proses pendewasaan gitu, menjadi orang tua adalah proses pendewasaan dan juga proses untuk menyiapkan masa depan yang lebih baik buat anak-anak biar nanti mereka mandiri di depannya sana. Dan ngobrol sama Diva tentang anak yang ibaratnya belum ini ya Div ya, belum bener-bener full ditemenin sama orang tuanya, muncullah kedalaman dalam cerita ini gitu. Dan kemudian dengan ngelihat dunia yang selama, pokoknya sebelum 2019 tuh Indonesia tuh dan dunia tuh kayak lagi berharap-harapnya. Terus tiba-tiba COVID dan kemudian kita kayak kehilangan pegangan, tapi justru yang membuat manusia terus bergerak kan adalah harapan. Bagaimana menemukan harapan di tengah duka itu. Jangan-jangan duka adalah pembuka pintu harapan yang jauh lebih cemerlang. Itu sih idenya. Wah, tepuk tangan dong untuk para penulis kita. Terus sebenarnya ini adalah menyampaikan bahasa cinta karena sudut pandang anak dan orang tua ya. Luar biasa. Kita ke jajaran cast, ada penampilan sangat luar biasa dari Ali Fikri. Tepuk tangan buat Ali Fikri. Wow. Rama, jadi mau dipanggil Rama apa Cimot nih? Cimot. Oke, sepakat kita. Nih, ini gimana berproses untuk karakter Cimot atau Rama sendiri? Dimana memang generasi kamu in real life juga kan mengalami keresahan yang sama nih dengan apa yang dialami oleh Cimot. Silakan. Betul. Ya aku bersyukur banget. Halo teman-teman semuanya. Terima kasih udah menonton, udah meluangkan waktunya. This is the big day. I'm very nervous. Sangat deg-degan banget. Tapi ya benar.
karakter Cimot menurut aku sangat dekat sama diri aku sendiri karena benar anak-anak zaman sekarang itu kan sangat terlibat dengan AI kan. Menurut aku wajar banget kalau kita tuh anak-anak remaja tuh kadang nggak tahu mau ngomongnya ke siapa atau cara ngomongnya gimana. Jadi menurut aku perasaan itu valid dan film ini mengcapture perasaan itu dan ngasih tahu ke kalian kalau perasaan itu valid gitu. Ya, ini kan akan juga ditonton tidak hanya dengan teman-teman milenial ya seperti itu, tapi Gen Z dan juga apa yang akan menonton. Yes, nah, ada pesan apa nih untuk kamu, untuk teman-teman seangkatan yang nantinya akan nonton Esok Tanpa Ibu yang mungkin saat ini masih punya kecanggungan berkomunikasi dengan orang tua? Menurut aku buat anak-anak seumuran aku untuk nonton film ini adalah refleksi diri mereka sendiri sih. Karena film ini bukan cuma tentang AI, tapi juga tentang keluarga, tentang kebersamaan, tentang cara berkomunikasi sama orang tua, keluarga. Jadi menurut aku ini adalah tontonan yang bukan hanya seru, tapi juga sangat menyenangkan dan bisa berbagi ilmu sama anak-anak Gen Z. Gen Z ditebelin ya teman-teman Gen Z. Karena ada yang nganggap aku Gen Alpha. Alpha kali. Enggak, aku bukan Gen Alpha, Ibu. Oke, baiklah. Oke. Tuh kan, kadang-kadang tuh emang ibu tuh cringe banget. Oh my god. Nah, ini menarik lagi. Li, gimana Nggak di berproses? rumah, nggak di film begini juga ya ternyata sama anak dibully. Gimana berproses bersama dengan Mbak Dian Sastrowardoyo dan juga Bapak Ringo Agus Rahman? Aku sangat bersyukur banget. Aku kayaknya nggak bisa kepikiran kalau yang jadi ibu sama bapak diganti itu aku nggak tahu gimana. Tapi aku mau bilang terima kasih sama bapak sama ibu untuk selalu hadir, selalu ngajarin aku banyak banget hal. Aku belajar banyak banget dari kalian, kedisiplinan di set, profesionalisme kalian, dan kalian tuh ngasih aku ruang aman untuk belajar. Dan aku harap hubungan kita ini, hubungan hangat ini, kebersamaan kita akan langgeng sampai nanti akhirnya sampai aku gede. Amin. Amin. Ali Fikri, thank you Ali Fikri. Kita ke Bapak Ringo Agus Rahman. Ya aku juga sebagai Gen Z senang banget ya. Enggak, aku Gen Z. Bapak tuh keren deh, selalu setiap ngomong Aku Gen Z. orang-orangnya ketawa. Bukan, aku Gen Z versi baru aja. Gen Z kan ada banyak tipenya. Iya, ini- Aku Gen Z tipe yang lain lagi. Iya. Yang normalin Sudut pandang seorang bapak sangat penting di sini. Banyak calon-calon bapak yang ada di sini juga bahkan hadir. ada bapak juga. Yang udah bapak hadir. Iya. Dan ternyata yang paling penting adalah hubungan antar manusia. Kecanggungan antara bapak dan anak cowok tuh kayak sering terjadi deh Bapak Ringo. Betul, Nah, kalau gimana? mau berkaca sama diri sendiri sama kali ya teman-teman seangkatan, kita juga punya bahasa apa ya, kadang susah ya kalau ngomong sayang, kok geli gitu ya. Lebaran cukup dengan salim aja, bentar lagi nih salim terus minta maaf lah gitu. Kalau bule-bule kan keren ya, I love you dad. Kalau dia bilang, gue kayak kagok lagi gue. Dan sebenarnya itu alasan selama ini gue mempelajari kehangatan itu memang dari banyak film, dari film-film yang gue lihat waktu kecil. Oh kehangatan gini ya, bentuk kehangatan yang biasanya tuh gini ya gitu. Jadi kenapa akhirnya gue mau terlibat, jadi film keluarga ini adalah sebuah warning lah buat gue. Sebuah warning kalau misalnya ini tuh bisa terjadi sama lo juga. Gue punya anak kecil sekarang, nantinya jadi remaja, bisa jadi gue juga kehilangan koneksi kalau misal gue tidak mau benar-benar memahami dia, menyerahin semuanya sama istri, terus beres lah, nantinya gue akan sulit berkomunikasi juga seperti kebanyakan bapak-bapak yang punya ego tinggi gitu. Kita semua bisa terjebak ke dalam lubang yang sama. Gue pikir seperti itu ya Dias. Ya rumahnya di depan. Gue akhirnya paham kenapa lu banyak MC acara film di sini. Karena rumah lu di depan, gampang dipanggilnya. Pak Ringo kita bahas. Oh iya, sorry. Enggak, karena kalau MC lain tuh jauh ya rumahnya. Ada yang di BSD, di Tangerang, jauh. Iya, Dia cuma di depan doang, pantesan banyak job filmnya. Pak Ringo karakter bapak kita balik lagi. Iya, sorry. Merah Dias mukanya. dekat, iya. Makasih Dias, bagus tapi selain itu memang bagus. Makasih. Saya jadi lupa mau nanya Pak Ringo. Ya, ada momen buat Bapak Ringo merenung nggak saat menjalani proses sebagai bapak di sini? Ada banget. Kalau berkaca sama kehidupan sendiri, kebetulan generasi gue kebanyakan gue lihat dari gue dan teman-teman gue adalah mereka mempunyai bapak yang giat sekali bekerja. Mempunyai ibu rumah tangga, ibunya anak-anak kan selalu ngurusin urusan rumah gitu. Bapak bekerja dan kadang-kadang ada bapak yang terlalu percaya sama istrinya untuk urusan rumah tuh pasti beres gitu. Sehingga ketika ada permasalahan komunikasi dan terlalu mengandalkan istri. Namun pertanyaannya kalau misalnya istri
lagi nggak ada Pak, entah karena sakit seperti di film ini, atau misal lagi harus keluar kota ngurus mertua atau bagaimana, siap nggak? Kebanyakan bapak-bapak sulit tuh. Ini ajak anaknya berdua pergi sama kamu tanpa aku. Itu kalau di sebagian bapak-bapak kayak uji mental men gitu. Iya kayak uji mental. Gue siap kalau sama anakku yang pertama, sama anakku yang kedua belum lagi. Karena dia tantrum, kadang-kadang bisa tantrum, bisa apa. Tapi akan. Nanti gue akan melewati itu. Jadi ya bagaimana gue momen-momen sendiri, merenung segalanya. Gue mau jadi ayah seperti apa, gue mau jadi suami seperti apa. Semuanya banyak terjadi di proses bikin film ini. Yes, karena tidak hanya hubungan antara bapak dan anak yang jadi perhatian, terutama saya tadi pada saat menonton adalah hubungan antara suami dan istri. Iya. Ini juga luar biasa yang diberikan di sini. Itu kan bahasa sehari-hari. Kamu aja lah yang ngomong lah, kamu sama kamu beres gitu. Kalau sama gue ntar berantem lagi gitu, ntar mood nggak enak mau kerja gitu-gitu ya. Untuk bapak-bapak di luar sana yang akan menonton dan suami-suami di sana iya, yang mau nonton, ada pesan nggak dari Bapak Ringo? Ada gitu loh. Silakan. Bapak-bapak jangan terlalu mempercayakan semua sama istrinya, ikut terlibat juga gitu, entah sesibuk apa. Paham sekali hal itu sulit. Hey, justru hal sulit dan kita tembus dan menyelesaikan itu adalah ujian bagi para suami dan bapak sesungguhnya. Tentu kalau saya kenapa terlalu percaya di film ini, nah kamu aja percaya aja sama ibu kamu, istri saya Dian Sastro. Apa yang tidak bisa dilakukan Dian Sastro. Nah, jangan mengandalkan bapak kamu, ibu kamu Dian Sastro. Tepuk tangan dong Bapak Ringo Agus Rawan. Sebenarnya di dialognya ada yang tertinggal ya. Ada. Aku tuh gak pernah bisa ngomong sama bapak. Jelas karena ibu kamu Dian Sastro. Kamu gak butuh apa-apa lagi. Kamu bahkan kaos kita memakai kaos Dian Sastro ini ada. Dan ini boleh lihat kaosnya, dan ini fun fact-nya adalah hasil jepretannya Bapak Ringo Agus Saya, Rawan. dan ini hanya ada 3 di dunia. Ya. Sudah mendapat izin dari ibu. Saya izinnya mencetak 2, tapi ternyata tukang cetaknya cetak 1 lagi jadi 3. Dan ini bukan bajakan karena sudah disetujui ya. Yes. Tidak dijual di mana-mana teman-teman. Saya kecewa dengan dijual bukan di mana-mana. Bapak Ringo terima kasih. Terima kasih dia yang rumahnya dekat. Oke. Ya, jadi tahu gak kenapa Gala Premier gak pernah terlambat tadinya. Oke. Kita MC siapa ya? Ketok dia sih. Ngapain lo? MC siap. Oke, kita ke selanjutnya dulu kali ya Bapak Ringo. Oke. Mbak Dian Sastro Mardana sebagai ibu. Nah, ini sudut pandang ibu kan juga sangat keren di sini. Nggak hanya sebagai ibu, tapi juga sebagai istri dari suami yang ternyata punya pola komunikasi yang nggak biasa ke anaknya. Gimana sih Mbak Dian mengemas ini yang ternyata in sosial juga terjadinya jadi gambaran penting gitu, Mbak Dian? Silakan. Ya, jadi sebenarnya mau nyambung juga apa yang dibilang sama Riko. Kita tuh sebagai istri kadang-kadang sering banget diandalkan sama suami untuk ngurusin kestabilan rumah tangga ya. Maksudnya dari segi kebersihan, kecukupan nutrisi setiap anggota rumah tangga, anggota keluarga, sampai kesehatan emosional dari masing-masing anggota keluarga. Tapi kita semua nih ya jadinya gitu loh. Sebenarnya sih kita sih ya oke-oke aja sih. Cuma ya itu bener banget kalau misalnya ibu lagi perlu absen gitu ya, lagi sakit, lagi berhalangan, atau lagi tumbang karena fisiknya lagi keok, ataupun misalnya ibu tuh lagi perlu keluar kota, lagi nggak ada di tempat, itu tuh rumah gimana tuh? Di rumah tuh pincang banget. Itu suami kalau ditinggalin sama anak, berapa jam aja jalan-jalan, udah nanyain udah lewat 3 jam, udah di mana nih bunda, udah belum udah selesai belum kerjaannya bunda. Jadi udah mulai cerewet karena mereka juga udah mulai mati gaya, mat guy. Ternyata fungsi ibu, fungsi istri adalah juga menjadi MC di keluarga mungkin ya. Betul. Jadi menjaga rundown dan kegiatan dan juga entertainment keluarga, mungkin itu juga. Yang pasti pesan-pesan aku buat ibu-ibu yang ada di luar sana kali ya. Semangat. Aku tahu kita semua itu sangat penting buat keluarga kita masing-masing. Mari kita menjaga kesehatan mental maupun fisik masing-masing karena kita memang diandelin banget sama keluarga. Dan semoga dengan nonton film ini kita jadi bisa menginspirasi suami masing-masing untuk mau mengambil peran lebih banyak dalam bonding sama anaknya. Jangan cuma jadi tanggung jawab kita aja, tapi juga gimana caranya si anak juga bisa lebih dekat lagi sama bapaknya.
Wow. Beberapa hari lalu hujan-hujan tuh Iya. banyak ibu-ibu yang sakit kan karena kondisi terus gelap gitu dunia tuh gitu. Kalau bapak yang sakit cerah-cerah aja Jakarta ya. Cerah, burung berkicau pagi-pagi, indah-indah aja. Anak-anak kita tetap sekolah, baik-baik aja. Tapi kalau ibu yang sakit mendung apa. Anak ikut nggak sekolah gitu ya. Bener-bener. Anak nggak sekolah, kalau bapak sekolah kayaknya masa depan mereka baik-baik aja kalau bapak yang sakit. Tapi menariknya Mbak Dian kan sering bekerja sama juga dengan banyak sutradara, dan kali ini bersama dengan How Wedding. Boleh ceritakan gimana serunya experience with our directors How Wedding? Iya, seneng banget dan akhirnya kita di sini excited banget karena kita dapat kesempatan untuk kolaborasi sama How Wedding, sutradara yang tidak dari tanah air sendiri. Tapi the best, dia the best, keren banget. Dan walaupun kita berbeda bahasa, tapi proses syuting juga lancar sekali. Dan yang keren adalah ternyata kolaborasinya nggak cuma yang internasional ya, tidak hanya bersama sutradara How Wedding, tapi juga sama DOP atau kameramen. Siapa nama kameramen? Gue lupa. Si Tek. Ya Allah, tuh nama juga satu silabus. Tek. Tek itu juga dari Singapura ya, Singapura. Menurut aku ini menarik banget teman-teman karena ini udah menunjukkan satu fakta yang perlu kita apresiasi bareng-bareng. Bagaimana filmmaker Indonesia sudah bisa berkolaborasi dengan filmmaker regional atau internasional dengan sangat mudahnya. Berarti kan itu menunjukkan sebuah skill dan kompetensi yang sudah par atau sudah bisa udah sama gitu, udah bisa nyambung, udah bisa incun, udah bisa kerjasama dengan mudahnya dengan itu. Dan aku denger kayaknya Wedding seneng banget syuting. You really like shooting in Indonesia. And certainly not gonna be the last, right, Wedding? Yes. I believe at one point dia bilang dia so happy syuting sama aktor-aktor Indonesia karena dapetnya Ringo sama Ali yang jago-jago banget langsung jadi. I think he feels so lucky dapet aktor kayak gini. Tapi is it true that you feel so lucky that you have actors like Ali and Ringo for your film in Indonesia? Yeah, and I also feel lucky to have you too. Yes. It's like, you know, it's a perfect combination for first time. I'm so worried I might not get this, you know, the same opportunity again, but I'll try my best if I ever come back to shoot the movie again. Yeah. Yes, itu dia. Tepuk tangan dong teman-teman. Menebalkan apa yang dibilang